Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah aplikasi Excel untuk bisnis dan akuntansi. Kali ini di pertemuan ke-15 kita akan membahas materi tentang pivot table. Apa yang dimaksud dengan pivot table? Jadi pivot table ini adalah suatu fasilitas yang tersedia di dalam Microsoft Excel yang bisa kita gunakan untuk melakukan klasifikasi data, ya. Melalui pivot table ini, kita bisa dengan mudah melakukan pengelompokan data, penyajian data, serta melakukan analisis data yang bersumber dari suatu tabel. Nah, dengan demikian, tentunya kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah, baik, sekarang kita akan mempraktekkan langsung bagaimana kita memanfaatkan menu pivot table yang tersedia di dalam aplikasi Excel untuk menganalisis suatu data yang sudah tersedia. Oke, di layar saya sudah bagikan di mana tabel ini sudah saya share di modul e-learning berupa kertas kerja. Jadi di dalam soal sudah tersedia data tabel berupa tabel laporan penjualan. Laporan penjualan PT Data Komputer untuk bulan Mei tahun 2021. Nah, tabel ini berisi tentang data penjualan per tanggal, per nama produk, untuk berapa kuantiti yang terjual, berapa harga per unitnya, berapa pendapatannya, siapa nama sales, serta berapa komisi yang diperoleh untuk masing-masing sales terhadap perolehan penjualan yang dilakukan. Oke, dari data penjualan PT Data Komputer ini, ya, dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 31 Mei, kita lihat di bagian bawah, kita diminta untuk berdasarkan data di atas, kita diminta untuk membuat klasifikasi data berupa pendapatan masing-masing produk untuk setiap nama sales. Jadi artinya kita diminta untuk melakukan pengelompokan data. Berapa pendapatan untuk masing-masing produk dari setiap sales yang melakukan penjualan. Lalu berikutnya, berapa kuantiti terjual untuk masing-masing produk untuk setiap nama sales. Berapa pendapatan per tanggal untuk masing-masing produk, berapa kuantiti terjual per tanggal untuk masing-masing produk, dan berapa komisi yang diperoleh oleh masing-masing sales untuk setiap jenis produk yang berhasil dia jual. Oke, sebelum kita menggunakan pivot table, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar dalam menganalisis data menggunakan pivot table ini kita menghasilkan data yang benar. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa data tabel sumber yang akan kita analisis itu sudah berisi dengan data yang benar. Karena apabila data sumbernya, tabelnya ini berisi data yang salah, tentu output dari pivot table juga akan salah. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa masing-masing kolom sudah diberi nama kolom atau judul kolom. Ya. Jadi apabila ada fill kolom yang kosong atau blank, maka pivot table tidak bisa digunakan. Nah, berikutnya yang ketiga, apabila dalam tabel yang akan kita analisis ada kolom atau baris yang kita hide atau kita sembunyikan, maka kolom dan baris yang kita hide tersebut tetap masuk ke dalam klasifikasi data yang dianalisis oleh pivot table, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung saja mengerjakan data permintaan yang pertama. Oke, kita klik menu insert, ya, kita klik menu insert di Microsoft Excel, lalu kita klik pivot table. Kita klik menu insert, klik pivot table. Lalu yang pertama,
kita diminta untuk choose the data that you want to analyze. Jadi kita diminta untuk memilih data yang akan kita analisis. Nah, biasanya dia otomatis membaca. Jadi Excel otomatis membaca kira-kira tabel yang akan kita analisis tuh yang mana. Makanya kita lihat di sini areanya sudah otomatis terpilih ya. Tapi ada kalanya area pemilihan otomatis dari Excel ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila tidak sesuai, kita bisa memilihnya secara manual. Dengan cara kita hapus saja tabel atau range-nya, lalu klik tanda panah ke atas. Nah, baru kita blok secara otomatis area tabel yang akan kita analisis. Nah, kalau di dalam kertas kerja kita, berarti mulai dari sel B6 sampai dengan sel H90. Enter. Nah, berikutnya, apabila data yang akan kita analisis itu berasal dari data eksternal, maka kita bisa pilih yang kedua, use an external data source. Nah, berikutnya yang kedua, kita diminta untuk memilih di mana kita akan menempatkan hasil dari pivot table. Ya, ada dua pilihan. Kita bisa menempatkan laporan pivot table itu di new worksheet atau di kertas kerja Excel yang baru, atau kita letakkan di existing worksheet. Jadi kita letakkan di worksheet yang sedang kita buka ini, ya. Nah, di sini kita pilih saja existing worksheet. Jadi hasil dari pivot table-nya akan kita letakkan di kertas kerja Excel yang sama. Oke, nah berikutnya tinggal kita pilih location-nya. Kita klik tanda panah ke atas, lalu kita tentukan mau kita tempatkan di mana hasil dari laporan pivot table yang kita buat ini. Misal, kita mau tempatkan di sheet yang kedua. Kita klik di sheet 2, lalu kita tempatkan misal di sel B2. Jadi laporannya akan kita tempatkan di sel B2. Klik Enter, lalu klik OK. Nah, ketika kita klik OK, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, ya. Lalu kita tinggal memilih data field yang akan kita laporkan. Apa yang akan kita laporkan di dalam pivot table tersebut? Nah, kita kembali lagi lihat permintaan yang pertama, yaitu menampilkan pendapatan masing-masing produk untuk setiap nama sel. Artinya, field yang kita butuhkan di dalam laporan ini apa saja? Tentu, yang pertama kita perlu field nama produk. Ya, ketika kita klik nama produk, dia akan muncul di sini. Ya, dia akan muncul di dalam row label. Ya, jadi row label ini adalah area baris di mana penyajian data yang disajikan dalam bentuk baris. Nah, berikutnya setelah nama produk, kita memerlukan field apa lagi? Yaitu field nama sales, ya. Nah, penyajiannya ini semuanya disajikan dalam bentuk baris ya. Tapi kalau kita mau menyajikannya, nama salesnya misalnya disajikan dalam bentuk kolom. Nah, kita tinggal pindahkan saja. Nah, semula dia ada di field row, field baris, maka kita klik saja nama salesnya, lalu kita geser, kita drag, pindahkan ke kolom, ya, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya, apalagi yang kita perlu, ya? Jadi yang perlu kita perlukan yaitu adalah jumlah pendapatan. Nah, jumlah pendapatan ini akan kita isi di bagian value, ya. Kita klik pendapatan, ya. Nah, maka otomatis terisi. Jumlah pendapatan untuk masing-masing produk
oleh masing-masing nama sales ya yang melakukan penjualan. Nah, kalau data tabelnya sudah tersaji, maka tinggal kita rapikan saja hasilnya seperti misal formatnya kita ubah menjadi format accounting. Oke. Nah, jadi artinya untuk melakukan klasifikasi data atau pengelompokan data cukup mudah dengan menggunakan fasilitas pivot table ini. Ya. Oke, nah berikutnya kita akan yang mengerjakan yang kedua. Yang kedua yaitu kita diminta untuk mencari kuantiti terjual masing-masing produk untuk setiap nama sales. Caranya sama seperti tadi. Kita klik lagi menu insert, lalu pilih pivot table, lalu areanya kita sesuaikan. Nah, ini kebetulan dia areanya ke sel B93 sampai 99 ya. Nah, ini kita hapus saja karena data yang kita analisis yaitu data tabel dari sel B6 sampai dengan H90. Hasilnya kita letakkan di existing worksheet. Klik lagi tanda panah ke atas, kita tempatkan di mana, misal di sel B11. Klik enter, klik OK. Nah, tinggal kita pilih. Yang pertama adalah field yang akan kita tampilkan dalam bentuk baris. Apa? Yaitu nama produk. Nah, berikutnya field yang akan kita tampilkan dalam bentuk kolom, yaitu nama sales. Nama sales kita geser ke bagian kolom. Nah, berikutnya untuk value kita isi dengan kuantiti terjual. Kuantiti terjual, kalau sudah, hasilnya otomatis terisi seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan kerjakan lagi instruksi yang ketiga. Di mana yang ketiga, kita diminta untuk menyajikan data pendapatan per tanggal untuk masing-masing produk. Pendapatan per tanggal untuk masing-masing produk. Lakukan cara yang sama, kita klik lagi insert, pilih pivot table, kita pilih tabelnya, tabel yang akan dianalisis, yaitu sel B6 sampai dengan H90, enter. Hasilnya akan kita sajikan di mana? Di sheet 2, misal di sel B20. Klik saja OK. Nah, baru kita pilih apa yang perlu kita sajikan di dalam laporan pivot table yang ketiga ini. Yang pertama adalah tanggal, karena tadi kita diminta untuk menyajikan ini. Pendapatan per tanggal masing-masing produk. Oke. Yang pertama kita perlu menyajikan tanggal. Yang kedua adalah nama produk. Nama produk kita sajikan dalam bentuk kolom saja. Nah, berikutnya adalah pendapatan. Pendapatannya itu adalah value-nya. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya otomatis terisi. Sebagai contoh, untuk tanggal 3 Mei, penjualan laptop Acer totalnya 34.500.000. Laptop Dell tidak ada penjualan, laptop Lenovo 18.450.000. Sehingga totalnya adalah 52.950.000. Begitu juga dengan tanggal-tanggal lainnya. Ya. Karena sekarang yang berikutnya, yang ketiga, kita diminta untuk menyajikan kuantiti terjual per tanggal masing-masing produk. Caranya sama, kita pilih insert, pivot table, lalu kita pilih area table yang akan dianalisis, yaitu sel B6 sampai dengan H90, enter. Hasil pivot table-nya kita letakkan di existing worksheet.
klik upload. Nah, kita tentukan misalnya di sheet 2, sel B57. Enter. Klik OK. Selanjutnya kita pilih tampilan fill yang kita butuhkan untuk tampilan pivot table ini apa saja. Yang pertama, tentunya kita pilih tanggal. Yang kedua adalah nama produk. Nama produk kita pindahkan ke bentuk kolom. Nah, berikutnya kuantiti terjual, yaitu value-nya. Oke, nah sekarang kita lihat ini adalah hasilnya. Hasil kuantiti penjualan untuk masing-masing tanggal untuk setiap jenis produk. Ya. Nah, yang terakhir, instruksi yang kelima, yaitu kita diminta untuk menyajikan komisi per nama sales untuk setiap jenis produk yang dijual. Oke, masih menggunakan cara yang sama. Klik insert, pilih pivot table, lalu kita di table range-nya, kita pilih masih area tabel yang sama, yaitu mulai dari sel B6 sampai dengan H90. Lalu hasilnya kita akan tempatkan di existing worksheet. Kita klik di sheet 2. Misalnya kita mau menempatkan reportnya di sel B94. Enter, klik OK, maka dia akan muncul. Kita pilih fill apa yang akan kita laporkan, yang akan kita tampilkan di sini. Tadi kita diminta untuk mencari komisi. Komisi untuk masing-masing sales untuk setiap produk yang dijual. Berarti yang kita perlukan di sini adalah nama sales, ya. Lalu berikutnya adalah nama produk dan value-nya adalah komisi, ya. Nah, untuk nama produk kita pindahkan ke kolom biar tampilannya lebih mudah dibaca. Oke, jika sudah kita close. Oke, tinggal kita sesuaikan format tampilannya. Nah, ini adalah report dari pivot table untuk masing-masing kriteria yang sudah ditentukan di dalam soal. Cukup mudah ya menggunakan pivot table dalam mengklasifikasikan data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Oke, sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan materi pivot table ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan terakhir, yaitu di pertemuan ke-16 di ujian akhir semester. Semoga materi yang disampaikan selama 1 semester ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.